Hello everyone, my name is Cornelius Randy Setiawan, NPM 2161201014. Today I will presentation with political parties. Happy listening. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama mengenai partai politik. Partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi dan mengendalikan keputusan-keputusan politik demi kepentingan anggotanya. Partai politik memainkan peran penting dalam sistem demokrasi dengan menyalurkan aspirasi rakyat dan menawarkan alternatif kebijakan publik. Fungsi partai politik dalam demokrasi. Yang pertama ada artikulasi kepentingan. Partai politik menyalurkan kepentingan dan aspirasi kelompok-kelompok masyarakat. Partai politik menyalurkan kepentingan dan aspirasi kelompok-kelompok masyarakat dengan cara mengumpulkan, menyuarakan, dan memperjuangkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Mereka menyediakan platform untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, merumuskan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta mengkoordinasi partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dengan demikian, partai politik berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa suara berbagai kelompok didengar dan diperhatikan dalam pengambilan keputusan publik. Yang kedua, ada sosialisasi politik. Partai politik berperan dalam mendidik dan mensosialisasikan nilai-nilai politik kepada masyarakat. Jadi, partai politik ini berperan dalam mendidik dan mensosialisasikan nilai-nilai politik kepada masyarakat, yaitu dengan cara memberikan informasi, mengadakan pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan yang meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem politik, hak-hak warga negara, dan isu-isu kebijakan. Mereka membantu masyarakat memahami pentingnya partisipasi dalam proses politik dan mendorong keterlibatan aktif dalam demokrasi, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berkontribusi pada pengembangan politik yang sehat dan berkelanjutan. Yang ketiga ada rekrutmen politik. Partai politik menjadi wadah untuk merekrut dan mengembangkan calon-calon pemimpin politik. Partai politik menjadi wadah untuk merekrut dan mengembangkan calon-calon pemimpin politik, yaitu dengan cara mencari, melatih, dan mendukung individu-individu yang memiliki potensi kepemimpinan. Mereka menyediakan pelatihan, pengalaman, dan kesempatan bagi anggota untuk terlibat dalam politik sehingga membentuk dan mempersiapkan mereka itu untuk memegang posisi kepentingan dan jabatan publik di masa depan. Sistem partai di Indonesia. Yang pertama ada sistem multipartai. Indonesia menganut sistem multipartai dengan puluhan partai yang aktif. Artinya Indonesia menganut sistem multipartai di mana banyak partai politik berpartisipasi dalam pemilihan umum dan proses politik. Sistem ini memungkinkan berbagai partai dengan ideologi dan kepentingan yang beragam untuk bersaing dan berkontribusi dalam pemerintah, mencerminkan keberagaman aspirasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Akibatnya pemilihan umum di Indonesia sering melibatkan puluhan partai politik yang aktif. Yang kedua ada persaingan ideologis. Partai-partai di Indonesia bersaing dengan latar belakang ideologis yang berbeda-beda. Hal ini mencerminkan keberagaman pandangan dan kepentingan dalam masyarakat. Ada partai dengan ideologis nasionalis, agama, liberal, sosial demokrat, dan lainnya. Perbedaan ini mempengaruhi kebijakan yang mereka usulkan dan perjuangkan, serta cara mereka menarik dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Dan yang ketiga ada koalisi
dalam pemerintah. Parpol atau partai politik sering membentuk koalisi untuk menguasai pemerintah dan kekuasaan. Parpol atau partai politik sering membentuk koalisi untuk menguasai pemerintah dan memperoleh kekuasaan. Koalisi ini terjadi karena partai-partai tidak memiliki mayoritas yang cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri. Dengan cara berkoalisi, mereka dapat menggabungkan kekuatan politik mereka untuk mencapai mayoritas parlementer yang diperlukan untuk membentuk atau mendukung pemerintah. Koalisi ini juga memungkinkan partai-partai dengan ideologi dan kepentingan yang berbeda untuk bekerja sama dalam mengambil keputusan politik dan mengimplementasikan kebijakannya. Selanjutnya ada sejarah partai politik di Indonesia. Pertama, masa kolonial. Partai politik pertama di Indonesia terbentuk pada masa kolonial untuk memperjuangkan kemerdekaan, yaitu Partai The Independence Party pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Ernest Dewes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, Orde Lama atau Orde Lama. Partai-partai bertumbuh dan saling bersaing pada Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Yang ketiga, ada Orde Baru, yang dimana partai politik ini itu dikontrol ketat oleh pemerintah. Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Struktur dan organisasi partai politik. Struktur hierarkis, yang dimana struktur ini adalah partai politik umumnya memiliki struktur organisasi yang hierarkis dari pusat hingga daerah. Yang kedua, kader dan keanggotaan. Partai politik harus memiliki sistem kaderisasi untuk mengembangkan anggota dan pemimpinnya. Yang ketiga, ada badan pengurus, yang dimana badan pengurus partai yaitu terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pembiayaan, di mana dalam pembiayaan partai politik mendapatkan pembiayaan dari iuran anggota, sumbangan, dan bantuan oleh pemerintah. Peran partai politik dalam pemilu. Yang pertama ada kontestasi pemilu, di mana partai politik adalah peserta utama dalam kontestasi pemilihan umum. Yang kedua ada pencalonan kandidat. Partai politik mengajukan dan mendukung calon-calon pemimpin politik. Yang ketiga ada kampanye politik, yaitu partai politik menjalankan kampanye untuk menarik dukungan pemilih. Dan yang terakhir ada koalisi pasca pemilu, yang dimana partai politik sering membentuk koalisi pasca pemilu untuk menguasai pemerintah. Tantangan dan perkembangan partai politik. Yang pertama ada krisis kepercayaan, yang dimana krisis kepercayaan partai politik sering menghadapi krisis kepercayaan publik karena perilaku buruk kepemimpinannya. Yang kedua ada patronasme dan klientelisme, yaitu partai politik juga terjebak dalam praktik patronasme dan klientelisme yang merugikan. Dan yang ketiga ada digitalisasi politik, di mana digitalisasi politik ini adalah partai politik perlu beradaptasi dengan perkembangan digital untuk menjangkau pemilih. Nah, teman-teman, kesimpulan dari materi pada kali ini tentang partai politik adalah partai politik tersebut memainkan peran penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun, partai politik juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti krisis kepercayaan publik dan praktik buruk. Partai politik perlu beradaptasi dan bertransformasi untuk dapat mewakili aspirasi rakyat secara lebih baik. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan.
Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih.